Di awal film nampak seorang pria yang bernama Soya Hisada menghabiskan hari-harinya sambil menghitung tanggal nih guys. Bahkan ia mengambil semua tabungannya dan memberikan semua uangnya pada sang ibu, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun saat akan melompat dari jembatan, terdengar suara petasan yang membuatnya membatalkan niatnya. Setelah itu scene kembali pada beberapa tahun sebelumnya, saat Soya masih menikmati hari-harinya di sekolah dasar. Sebelumnya Soya adalah anak laki-laki yang cukup energik dan tidak terlalu memperdulikan omongan orang. Ia sangat menikmati kebersamaannya dengan teman-teman sekolah. Suatu hari sekolah mereka kedatangan murid baru yang bernama Shoko Nishimiya. Ternyata ia adalah seorang anak tuli. Awalnya semua murid memperlakukan Shoko dengan cukup baik. Semua murid mencoba sebisa mungkin untuk membuatnya merasa nyaman. Namun lama-kelamaan Naoka Uno dan anak-anak yang lain mulai bosan dengan Shoko dan buku catatannya yang digunakan untuk berkomunikasi. Melihat semua itu, Soya memutuskan untuk menggertak Shoko di kelas dan meniru gaya bicaranya. Setelah kejadian itu, sebagian besar murid di kelasnya mulai mengabaikan Shoko dan dikucilkan oleh teman-temannya. Namun untungnya ada salah satu murid bernama Miyako Sahara yang masih mau menemaninya. Akan tetapi sayangnya semakin lama Shoko malah menjadi bahan bully di sekolahnya. Semakin hari tindakan bully mereka terhadap Shoko menjadi tidak terkendali. Bahkan Soya sampai melepas alat bantu Shoko secara terpaksa hingga berdarah. Saat pulang sekolah, Shoko sempat mengajak Soya untuk berbicara. Namun Shoko malah melemparkan buku komunikasi itu ke kolam. Tak butuh waktu lama, hal yang selama ini menimpa Shoko malah berbalik pada Soya. Karena keesokan harinya seorang guru di sekolah datang ke kelas dan berbicara tentang bulian yang dialami oleh Shoko. Guru itu meminta pada anak yang suka membuli Shoko untuk keluar dan menyerahkan diri, atau dengan terpaksa ia harus melibatkan orang tua. Namun semua murid di sana malah menyalahkan Soya sendiri karena pernah menggertak dan mencabut alat bantu dengar Shoko. Setelah kejadian itu, Soya menjadi bahan bully teman-temannya. Semua hal itu yang pernah ia lakukan pada Shoko sekarang dialami olehnya. Sesampainya di rumah, ibu Soya menyuruhnya untuk ikut menjenguk Shoko. Ibunya bahkan mengambil tabungannya untuk mengganti rugi alat bantu dengar yang telah Soya rusak. Bahkan ia juga mencabut anting-anting dari telinganya sampai berdarah untuk menebus rasa sakit yang disebabkan oleh putranya. Keesokan harinya Soya menyadari bahwa semuanya sudah berbeda dan sekarang keadaan sudah menjadi terbalik. Saat Soya akan ke kelas, ia melihat Shoko yang sedang membantunya membersihkan meja miliknya. Tetapi hal itu malah menimbulkan perkelahian di antara mereka. Setelah kejadian itu, Shoko akhirnya memutuskan untuk pindah ke sekolah lain dan Soya harus menanggung bulinya seorang diri. Kembali ke masa sekarang, Soya yang tidak jadi bunuh diri memutuskan untuk pergi menemui Shoko dan mengembalikan buku catatannya yang sempat ia bawa. Awalnya Shoko takut padanya dan terus mencoba kabur, tapi Soya terus mengejarnya dan menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya apakah ia ingin menjadi teman. Singkat cerita, Soya yang sedang tidur dibangunkan oleh keponakannya untuk sarapan. Setelah itu, ibu Soya menemukan uang tersebut, langsung marah-marah padanya dan mengancam akan membakar uang itu jika Soya melakukan bunuh diri. Namun saat Soya meminta maaf, uang itu malah terbakar. Setelah itu Soya pergi ke sekolah menengah. Namun sekarang Soya menjadi anak introvert yang tidak bisa menatap mata dan melihat wajah teman-temannya maupun gurunya. Seperti itulah Soya menjalani harinya sampai pulang ke rumah. Hingga suatu hari Soya melihat temannya yang bernama Tomohiro Nagasuka yang sedang dibully dan akan diambil sepedanya. Melihat semua itu, awalnya Soya ingin mengabaikannya, tapi akhirnya ia malah menolong temannya dengan memberikan sepeda miliknya. Setelah itu Soya pulang dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan pulang, Soya memutuskan untuk mengunjungi sekolah Shoko sambil membawa sepotong roti untuknya. Namun ia malah dihalangi oleh seorang anak kecil yang bernama Yuzuru.
Karena dilarang bertemu dengan Suko, akhirnya Soya terpaksa kembali pulang. Saat akan pulang ke rumah, ia bertemu dengan Tomohiro. Setelah mengobrol dengan Tomohiro, tiba-tiba Soya bisa melihat wajah Tomohiro dengan jelas. Dan dari sinilah akhirnya mereka berteman. Beberapa saat kemudian Soya kembali memutuskan untuk bertemu dengan Suko. Namun lagi-lagi Yuzuru masih menghalanginya. Tapi untungnya datang Tomohiro membantunya. Hal itu lalu menimbulkan keributan yang membuat Soya kabur dari sana. Namun Suko yang melihatnya langsung mengejar Soya. Setelah itu Soya dan Suko akhirnya berbincang dan menjadi teman. Saat keduanya saling mengobrol, tanpa sengaja buku Suko terjatuh ke sungai. Mereka pun segera melompat ke sungai untuk mengambil buku tersebut. Namun dari kejauhan nampak Yuzuru yang masih mengikuti mereka dan mengambil foto. Bahkan foto itu pun diupload oleh Yuzuru ke media sosial. Dan karena foto tersebut, Soya akhirnya diskors dari sekolah karena videonya menjadi viral. Singkat cerita, saat Soya keluar untuk membawa keponakannya ke taman, di sana ia bertemu dengan Yuzuru yang sedang kabur dari rumah. Kemudian Soya pun mengundangnya untuk makan dan mengobrol di rumahnya. Namun di tengah malam, Yuzuru yang teringat kakaknya malah pergi di tengah malam yang hujan tanpa memberitahu siapapun. Tak lama kemudian Soya pun datang membawakan payung dan sepatu, lalu mengantarkannya pulang. Di perjalanan Yuzuru mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah adik Suko. Begitu mereka sampai rumah, ibu Suko keluar dan menampar wajah Soya tanpa mengatakan apapun sebelum menarik Yuzuru ke rumah. Sesampainya di dalam, Soya yang sudah menunggu Yuzuru langsung memeluknya. Keesokan harinya, Soya bertemu dengan Yuzuru lagi dan mengenalkan Tamahiro pada Suko. Hal itu pun membuat Suko senang dan ingin bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sahara. Setelah itu Soya pun menanyakan tentang Sahara pada teman sekelasnya yang juga mengenal Sahara. Setelah mengetahui di mana sekolah Sahara, Soya dan Tamahiro memutuskan untuk pergi ke sana. Namun saat akan berangkat, nampak Yuzuru membawa Suko yang juga ingin ikut pergi. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan kereta. Saat akan keluar dari stasiun, tanpa sengaja mereka malah bertemu dengan Sahara yang sedang mereka cari. Setelah itu Suko bertemu dengan Sahara. Soya memutuskan untuk pergi. Namun di tengah jalan, Soya tanpa sengaja bertemu dengan Naoka. Bahkan saat ia sedang makan bersama Tomohiro, nampak Naoka di sana. Namun Naoka malah bersembunyi. Hingga suatu hari, saat Soya akan pulang, tiba-tiba muncul Naoka dan duduk di belakang sepeda Soya. Di sana Naoka meminta maaf pada Soya karena telah memutuskan hubungan dengannya. Namun saat melihat Suko di seberang jalan, Naoka dengan cepat berlari ke arahnya dan melepaskan alat bantu dengar Suko dengan paksa. Soya yang terkejut segera meminta Naoka untuk menghentikan hal itu. Keesokan harinya Suko memutuskan untuk mengubah gaya rambutnya. Saat di jalan, Soya sempat melihat perubahan rambut Suko. Saat Soya menghampiri Suko, memberikan hadiah padanya dan mengutarakan perasaan suka padanya dengan cara berbicara langsung. Namun sayangnya Soya tidak bisa mengerti apa yang Suko ucapkan, dan hal itu membuat Suko lari karena malu. Saat di sekolah, Soya juga melihat jika teman sekelasnya yang bernama Miki Kawe telah mengubah gaya rambutnya. Ketika Soya bertanya mengapa ia mengubah gaya rambutnya, Miki tidak benar-benar memberikan jawaban dan malah mengatakan bahwa Satoshi mengajak dirinya bermain. Kemudian Miki juga mengundang Soya untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Bahkan Satoshi juga mengajak Tomohiro, Suko, dan juga Yuzuru. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun datang. Mereka semua datang ke taman hiburan. Bahkan di sana juga muncul Naoka dan bergabung dengan mereka. Setelah semua berkumpul, mereka pun bermain wahana bersama. Mereka bersenang-senang dan mencoba setiap wahana yang ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Soya bisa merasa bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Namun saat sedang membeli makanan, Soya kembali bertemu dengan teman yang pernah membulinya, yaitu Kazuki Shimada. Melihat Kazuki, Soya kembali drop dan pergi dari sana. Naoka yang melihat hal itu pun langsung mengejarnya dan berkata bahwa ia benar-benar membenci Suko. Karena menurutnya Suko adalah alasan mengapa ia dan Soya tidak bisa berteman lagi.
Namun mendengar Soya yang tidak setuju akan hal itu, membuat Naoka dengan cepat membawa Suko untuk naik biang lala. Keesokan harinya Yuzuru datang ke rumah Soya dan menunjukkan video yang diam-diam direkam Yuzuru saat Suko naik biang lala bersama Naoka. Di sana Naoka mengungkapkan bahwa ia benar-benar membencinya dan tidak ingin berteman. Namun di sana Suko menjelaskan bahwa ia tidak membencinya, tetapi ia membenci dirinya sendiri. Setelah itu Soya akhirnya mengetahui jika Miki sudah menyebarkan kasus bulinya terhadap Suko melalui Satoshi. Namun saat Soya menanyakan hal tersebut pada Miki, ia malah marah dan menyalahkan semuanya pada Soya. Ia pun percaya bahwa Soya adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab karena sudah menggertak Suko sampai ia harus pindah sekolah. Suatu hari mereka semua pun memutuskan untuk berkumpul. Di sana Miki lalu mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk memaafkan Soya karena sekarang Soya telah berusaha keras memperbaiki keadaan antara dirinya dan Suko. Tapi tiba-tiba Naoka malah membentak Miki dan memintanya untuk berhenti menyalahkan Soya atas segalanya. Naoka lalu memberitahu semua orang bagaimana Miki bisa duduk di belakang dan mentertawakan Suko bersama yang lain. Ketika Naoka meminta Sahara untuk mendukungnya, Sahara malah mengatakan bahwa dia dulu takut pada mereka semua, dan hal itu menimbulkan perdebatan di antara mereka, hingga akhirnya Soya angkat bicara, lalu menyuruh mereka semuanya untuk diam dan pergi. Setelah semuanya pergi, sekarang hanya tersisa Soya dan Suko. Kemudian Soya mengajak Suko untuk pergi berlibur saat libur musim panas nanti, dan Suko pun setuju. Pada malam harinya nampak Yuzuru yang dihampiri oleh neneknya. Mereka pun berbincang sambil minum bersama. Saat sedang tidur dengan neneknya, ia pun sempat bermimpi buruk tentang kakaknya. Secara diam-diam Yuzuru nampak menangis sebelum akhirnya ia bertemu dengan Soya. Kemudian Shin menceritakan tentang kematian nenek Suko dan Yuzuru yang semakin membuat Yuzuru bersedih. Beberapa hari kemudian Soya dan Suko memutuskan untuk bertemu seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Di sana Soya mencoba yang terbaik untuk membuat Suko bahagia. Mereka pergi mengunjungi beberapa tempat. Di hari lainnya Soya, Suko, dan Yuzuru pergi bersama. Mereka menonton dan makan bersama. Setelah itu Yuzuru dan Suko mengundang Soya ke tempat mereka untuk menyiapkan acara ulang tahun ibu mereka. Setelah itu ibu Suko mengajak mereka semua untuk pergi menonton kembang api bersama. Saat sedang menonton kembang api, tiba-tiba Suko mengatakan bahwa ia ingin kembali ke rumah. Setelah itu Soya yang mau mengambil kamera Yuzuru kembali ke rumah Suko. Sesampainya di sana ia melihat Suko yang sedang menonton kembang api dari balkon. Namun setelah itu nampak Suko yang ingin bunuh diri. Melihat hal itu Soya pun dengan cepat berlari untuk menyelamatkan Suko. Beruntungnya Soya berhasil menangkap tangan Suko. Namun saat Suko berhasil naik, hal itu justru membuat Soya terjatuh. Singkat cerita Soya pun dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Ketika ibu Soya datang mengunjungi anaknya, nampak ibu Suko meminta maaf sampai berlutut padanya. Di tempat lain nampak Suko yang disalahkan oleh Naoka atas apa yang terjadi pada Soya. Melihat putrinya dipukuli, ibu Suko pun membela anaknya hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Namun Yuzuru melihat hal itu hanya diam saja. Lalu datanglah ibu Soya melerai mereka. Di saat semua sudah pergi, Suko pun berlutut meminta maaf akan semua yang terjadi. Dari sinilah akhirnya ia memutuskan untuk memperbaiki diri. Suko pun lalu mendatangi semua teman-temannya termasuk Naoka. Namun Naoka tidak memperdulikan kehadiran Suko. Tetapi Suko tidak menyerah begitu saja dan terus datang untuk berbaikan dengan Naoka. Hingga suatu malam Suko mendapat mimpi buruk tentang Soya yang akan pergi. Begitu terbangun, Suko langsung berlari menuju jembatan tempat ia dan Soya biasa memberi makan ikan bersama. Di saat yang bersamaan Soya pun bermimpi buruk dan terbangun dari tidurnya. Setelah itu ia pun memutuskan untuk bergegas menuju tempat yang sama. Di sana Suko mulai menangis. Kemudian datanglah Soya. Awalnya Suko mengira Soya adalah hantu. Namun mengetahui Soya masih hidup, Suko pun merasa lega. Di sana Soya pun meminta maaf pada Suko atas apa yang ia sudah lakukan saat mereka masih kecil. Soya menyalahkan semuanya yang terjadi pada dirinya sendiri. Namun di sana Suko tidak sependapat dan mengatakan
bahwa setiap hal buruk terjadi adalah karena dirinya. Pada akhirnya Soya meminta bantuan pada Suko untuk belajar menjalani hidup dengan baik. Setelah Soya kembali dari rumah sakit, ia pun pergi dan berterima kasih pada Naoka karena selama ini sudah ada di sisinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Saat pulang nampak ibu Suko yang memotong rambut di tempat ibu Soya. Bahkan di kamarnya sudah ada Yuzuru yang meminta diajari oleh Soya karena nilai ulangannya yang jelek. Setelah kembali pulih, Soya pun kembali pergi ke sekolah. Terlihat ia sangat gugup. Saat sampai di depan sekolah, nampak Suko menemani Soya di sekolah. Di sana Soya nampak sangat sulit untuk menatap mata dan wajah siapapun. Namun Suko terus menyemangatinya. Saking gugupnya, ia pun pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian datanglah Tomohiro menjemputnya. Setelah keluar, ia pun bertemu dengan semua temannya. Ia pun lalu memberanikan diri untuk menghadapinya. Dan akhirnya ia menyadari bahwa selama ini ia sudah sangat salah tentang mereka. Setelah itu ia pun mengajak mereka semua untuk ikut festival sekolah bersama. Singkat cerita, Soya pun mulai memberanikan diri untuk melihat semua orang yang ada di festival itu. Hal itu lalu membuatnya menangis bahagia karena teringat akan semua wajah teman-temannya. Akhirnya Soya pun kembali menghadapi semua orang dengan percaya diri. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.